Halo semuanya, perkenalkan saya Novi. Nah, kali ini saya bakal ngasih tutorial gimana sih cara instalasi operasi sistem Linux Debian berbasis CLI. Nah, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai. Let's get it! Yang pertama itu, kalian harus pastikan bahwa sudah terinstall VirtualBox di komputer kalian. Buka VirtualBox-nya seperti ini. Nah, kalau misalkan belum bikin apa-apa pasti kosong, lalu klik New. Nah, ini nanti tinggal diisi aja nama, tipe, dan versinya. Namanya itu bebas terserah kalian, tipenya itu Linux dan versinya itu Debian. Karena yang mau kita bikin adalah sistem operasi Debian. Kalau udah selesai mengatur nama, tipe, dan versinya, kalian tinggal pilih next, lalu tekan enter. Selanjutnya adalah pengaturan untuk memori RAM yang akan digunakan untuk virtual hard disk di VirtualBox. Nah, ini nggak perlu diubah lagi, 1024 MB aja, langsung pilih next. Ini merupakan menu untuk mengatur hard disk. Nah, pilih yang create a virtual hard disk now, lalu pilih create. Untuk tahapan selanjutnya, kita akan memilih tipe hard disk. Ada FDI, FHD, dan FMDK. FDI ini VirtualBox Disk Image. Nah, ini VirtualBox-nya bentuknya image. Kalau FHD yang nanti bakalan kita buat, ini virtual hard disk bentuknya. Kalau FMDK, ini bentuknya virtual mesin. Virtual hard disk-nya itu bentuknya virtual mesin. Nah, perbedaan dari ketiga tersebut terdapat pada cara penyimpanannya aja. Kita pilih yang FHD, virtual hard disk, lalu pilih next. Untuk storage basic hard disknya, kita pilih yang fixed size, karena kalau misalkan yang dynamical, untuk penggunaan hard disknya itu tidak maksimal. Jadi kita pilih fixed size, lalu next. Untuk file lokasi and size, nah ini namanya tidak perlu diubah lagi karena ini udah otomatis mengikuti nama yang sudah kalian buat tadi. Nah, yang diubah itu adalah kapasitas dari hard disknya. Gak perlu banyak-banyak, kita pakai 2 GB aja atau 1 GB juga boleh. Minimal 512 MB ya. Karena kalau misalkan terlalu banyak, nanti proses instalasinya itu bakalan memakan waktu lama. Kalau misalkan terlalu sedikit, nanti instalasinya itu gagal ataupun nggak bisa gitu untuk ke tahapan selanjutnya. Ketika prosesnya sudah selesai, maka akan keluar nama VirtualBox yang sudah kita buat itu seperti itu. Nah, itu tandanya kalian sudah berhasil membuat virtual hard disk tersebut. Virtual hard disk yang sudah dibuat seperti ini. Nah, itu diklik 2 kali aja atau klik start yang ada di atas. Nanti tinggal klik 2 kali terus muncul penampilan seperti ini. Ini merupakan installer untuk ngebooting sistem operasi Debian. Nah, nanti kalian tinggal pilih install aja, lalu tekan enter. Karena di sini kalian hanya akan menggunakan keyboard. Mouse yang kalian gunakan itu tidak berfungsi untuk penginstalasian boot Debian ini. Karena untuk penginstalasian ini tuh sama seperti penginstalasian operasi sistem kalau misalkan kalian di komputer langsung. Nah, sama seperti penginstalasian di VirtualBox juga seperti itu gitu. Jadi tidak bisa menggunakan mouse, hanya bisa menggunakan keyboard. Ini merupakan pemilihan bahasa. Nah, tinggal pilih cari yang bahasanya Indonesia. Kalau misalkan udah ketemu, tinggal tekan enter. Ini merupakan menu pemilihan lokasi. Nah, tinggal pilih lokasi yang Anda tinggali. Kalau misalkan sekarang kan Indonesia, jadi pilih Indonesia aja.
lalu tekan enter. Ini merupakan menu pengaturan keyboard. Nah, pilih yang Inggris-Inggris saja atau Inggris Amerika, karena untuk yang bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Inggris keyboardnya. Jadi nggak jauh beda gitu. Jadi pilih yang Inggris-Inggris atau Inggris Amerika aja. Nah, ini nanti kita ke menu mengatur jaringan. Nah, nama hostnya itu diganti jadi Linux server atau terserah kalian pakai jaringannya itu apa, di rumahnya atau di sekolah atau dimanapun itu. Ini untuk keperluan apa. Nah, ini nama domainnya bisa .com, .net, .edu. Lalu ini untuk pengaturan sandi root. Kira-kira sandinya itu jangan sampai yang sulit gitu, yang bisa kalian ingat, karena nanti kalau misalkan susah sandinya nanti tidak bisa ngebuka operasi sistem Debian-nya pas di akhir. Ini menu untuk verifikasi kata sandi. Jadi kalau misalkan nanti kata sandinya cocok sama yang tadi, nanti akan ke menu selanjutnya, yaitu menata pengguna dan kata sandi. Ini untuk pengguna yang baru ya. Nama lengkap diisi aja nama lengkap sesuai nama kalian. Lalu nama akunnya itu bebas, tapi hurufnya harus kecil semua. Boleh pakai angka, boleh dikombinasi ya, tapi yang penting hurufnya itu kecil semua. Ini untuk kata sandinya. Kata sandinya boleh disamain dengan kata sandi root yang tadi, ataupun dibedain, yang penting kalian inget gitu kata sandinya. Nah, nanti diverifikasi lagi kata sandinya, kalau misalkan sesuai nanti akan ke menu selanjutnya, tapi kalau misalkan tidak sesuai pasti akan balik lagi ke menu yang tadi gitu. Ini merupakan menu mengatur waktu. Pilih yang WIB lalu tekan enter. Ini merupakan menu untuk mempartisi harddisk. Nah, pilih yang terpandu gunakan seluruh harddisk. Nanti tinggal tekan enter aja. Ini menu untuk memilih harddisk yang akan dipartisi. Ini harddisknya adalah seperti itu. Nah, tinggal tekan enter aja. Nah, selanjutnya adalah ini menu untuk mengatur pola partisi. Nah, untuk yang pemula, kita pilih semua berkas di satu partisi aja. Kalau misalkan kalian udah expert, kalian bisa atur-atur partisinya itu mau seperti apa, bebas. Berikut ini merupakan menu di mana harddisk yang sudah kalian partisi itu akan tampil. Nah, udah ada kan itu, ada pemartisian terpadu dan sebagainya. Nanti pilih selesai untuk mempartisi harddisknya dan tulis perubahan-perubahannya, lalu tekan enter aja. Ini yang dari awal tadi itu masih menu untuk partisi harddisk, cuman bagiannya itu nih untuk memastikan ini harddisknya loh gitu. Ini harddisk yang sudah kalian instalasi seperti ini. Nah, pilih tekan ya lalu enter aja gitu. Nah, ini menu untuk mengatur pengelola paket. Untuk memindai pengaturan untuk memindai CD atau DVD lainnya itu pilih yang tidak, terus tekan enter. Ini untuk mengatur jaringan cermin, pilih yang tidak, lalu tekan enter. Kalau nanti kalian keluar peringatan seperti ini, pilih lanjutkan aja, terus enter. Kalau misalkan tidak keluar peringatan seperti itu, lanjutkan aja prosesnya sampai ke proses berikutnya. Nah, ini untuk mengkonfigurasi popularity kontesnya, pilih yang untuk survei Debian, pilih yang tidak enter. Ini merupakan poin penting dari penginstalasian Debian. Nah, di sini adalah pemilihan perangkat. Nanti kalian pemilih perangkat yang sistem standar aja. Nah, nanti kan itu ada tanda bintang tuh. Tanda bintangnya itu bisa dihilangkan, bisa
munculkan dengan cara pilih yang di keyboard itu, pilih ketik, ditekan aja yang spasinya. Nah, nanti muncul bintangnya atau bisa menghilangkan bintangnya dengan cara ketik aja spasinya. Dan yang dipilih adalah perkakas sistem standar aja yang dibintang, yang lainnya jangan. Karena ini untuk penginstalasian Debian berbasis CLI. Jadi yang lainnya jangan ditandain bintang. Lalu kalau misalkan udah perkakas sistem standar aja yang dibintang, nanti tinggal tekan enter. Ini untuk memasang bootloader group pada harddisk. Untuk memasang bootloader group master boot record, pilih ya, lalu enter. Karena nanti kita akan ke proses memasang bootloader di grup. Nah, ini adalah menu untuk proses menyelesaikan instalasi. Nah, ini tandanya instalasi kalian itu udah selesai. Instalasi yang partisi harddisk dan yang lain-lainnya itu udah selesai. Nah, nanti untuk pengoperasian grup loader yang tadi, nah tinggal pilih lanjutkan aja lalu enter. Ini tandanya instalasi kalian udah berhasil ya. Ini menunjukkan lagi proses ngebooting ya. Nanti akan ada tampilan login nanti pas di akhir. Nanti kalian tinggal login aja. Nah, kalau misalkan tadi proses ngebootingnya udah berhasil, nanti keluar menu untuk login. Nah, ini loginnya ini nama akun kalian yang tadi ada kombinasi huruf dan angka, yang hurufnya itu kecil semua. Kalau misalkan kalian pakai huruf, nanti tinggal ketik nama akun tersebut, terus nanti ketik passwordnya. Passwordnya itu nggak akan tampil di sini. Nanti yang penting kalian pas ngetik itu benar gitu di keyboardnya, sesuai dengan password yang sudah kalian masukkan. Kalau misalkan benar, nanti ada keluar tanda dolar seperti ini nih. Ini tampilan kalau misalkan loginnya benar ya. Tampilannya pasti seperti ini. Nah, kalau misalkan tampilannya itu seperti ini, login incorrect. Nah, itu pasti ada yang salah gitu. Entah itu password, entah itu akunnya pasti salah. Jadi, loginnya itu tidak berhasil. Kalau login kalian udah berhasil, nah tinggal klik tanda silang yang di atas itu, lalu pilih power off. Nggak usah disimpan ya, kecuali kalau misalkan kalian sedang mengerjakan sesuatu yang penting, kayak sintaks program untuk CLI, baru bisa di save gitu. Kalau misalkan untuk mematikan, tinggal pilih yang power off aja. Kalau sudah pilih power off the machine, kalian tinggal klik OK. Nanti operasi sistem Debian kalian akan keluar sendiri. Wah, instalasinya udah selesai. Nah, kurang lebih prosesnya sama kayak gitu untuk Debian yang 9, yang 8 itu sama kayak gitu prosesnya. Untuk kalian yang punya kendala masalah instalasi operasi sistem Linux Debian ini, kalian bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like and subscribe videonya ya. See you next video, bye bye.